adanya gesekan sampai sementara ya. Namanya santet itu berkeliaran. Namanya santet itu berkeliaran. Oke. Oh. Kan Putra Pelung kan ada 2 organisasi gede itu. Ada P4 sama P5. Jadi di Madiun itu ada lomba P5. Sampai ada yang dibubarkan loh. Polisi datang, wah rame banget. Sing bubarno lomba di Madiun tuh kowe to? Ora, Cak. Piye? Lah aku ceritanya iki sengkunine kowe ceritanya. Apa tuh namanya? Saling mengintimidasi, saling menjatuhkan. Kita bikin konten, bikin perjalanan kita di tahun 2024. Perjalanan dari channel Kang Samsul. Dulu channel ini rame, gede gitu kan, karena saat itu lagi rame-rame ini Putra Pelung. Jadi yang membawa ke YouTube itu yang pertama saya. Terus kenapa kok switch ke itu, Mas? Sekarang kok ke kucing, ke satwa? Enggak switch sih sebetulnya saya pingin ya bikin channel Putra Pelung lagi tuh, pingin saya. Cuma mau bahas apa gitu kan. Sementara pembahasan yang dulu itu udah tak bahas semuanya. Kalau mungkin nanti ada gonjang-ganjing lah. Seneng ya kalau ada si gonjang-ganjing viral pasti kan. Kayak dulu pernah ada apa tuh namanya lomba di Madiun. Kan Putra Pelung kan ada 2 organisasi gede itu. Ada P4 sama P5. Ini organisasi gede Putra Pelung. Jadi di Madiun itu ada lomba P5. Sampai ada yang dibubarkan loh. Polisi datang, wah rame banget. Panitia dipanggil, intinya nggak boleh ada lomba, dibubarkan. Ya persaingan biasa lah kayak gitu kan, persaingan. Satu sisi rame, jengkelin iya sih. Tapi satu sisi yang lain seneng juga, karena dengan ada rame-rame kayak gitu kan, ada yang viral berarti kan. Ada yang naik ya, kan. Betul iya sih. Dan mau nggak mau Putra Pelung itu pasti dibicarakan. Iya kan, semakin rame Putra Pelung. Sing bubarno lomba di Madiun tuh kowe to? Ora, Cak. Lah aku ceritanya iki sengkunine kowe ceritanya. Yo, kan ben viral to, Cak. Viral. Nah, sekarang nih 2 organisasi ini adem ayem, anteng-antengan. Itu kenapa kok dulu atau karena hype-nya turun atau gimana tuh, Mas? Iya, kalau menurutku sih iya, salah satunya hype-nya turun. Kemudian juga kita dihantam Covid kan. Dihantam Covid, habis itu ekonomi turun. Wes 2 organisasi ini yang awalnya ribut jadi senasib. Jadi adem ayem, anteng-antengan. Tapi dulu itu keren tuh ya. Adanya gesekan sampai sementara ya. Namanya santet itu berkeliaran. Oh, itu kan berapa ya, Mas? Kok sih harus santet? Ada. Sekarang pun ada. Terus apa tuh namanya? Saling mengintimidasi, saling menjatuhkan, saling apa namanya? Sikut-sikutan. Nah, sekarang harapannya kalau ada kayak gitu lagi sih lebih bagus sih ya. Lebih bagus biar Putra Pelung semakin dibicarakan, semakin naik lagi. Untuk itu ya. Untuk itu sebetulnya. Orang nyantet itu apa, Mas? Jadi gini kan, pada dasarnya lomba hewan seluruhan ya. Betul. Itu kan sebetulnya nggak ada apa namanya, nggak ada lomba, nggak ada hadiah, ya kan? Yang ada adalah ego, gengsi kan, yang ada adalah gengsi. Selain itu, ketika ada gesekan antara 2 organisasi yang sama-sama memperebutkan satu hewan, Putra Pelung gitu kan. Iya kan, sama-sama itu. Iya, sama-sama. Bahkan ada saat itu ada yang ingin mendaftarkan nama Putra Pelung ini di Haki, bayangin. Wow, nggak bisa toh, Mas? Bisa harusnya. Bisa. Misalkan saya ingin mendaftarkan kata Putra Pelung di Haki gitu ya. Kemudian saya bikin organisasi, misalkan pecinta Putra Pelung Indonesia, P3I misalkan, P3I gitu. Pecinta Putra Pelung Indonesia. Artinya kalau Haki sudah saya pegang, berarti organisasi lain yang siapa aja nggak akan boleh menggunakan kata-kata Putra Pelung. Nah, itu makanya. Berarti karena udah dihakikan, cipta gitu kan. Asik gak kayak gitu. Dulu tuh pernah ada wacana seperti itu loh. Mau diciptakan. Diciptakan. Pasti banyak orang nggak setuju. Nah, itulah. Kan satu orang malah yang kapan? Kepemilikannya. Satu orang, satu organisasi lah. Betul. Nah, itulah. Banyak yang nggak setuju. Akhirnya gesek lagi. Ada lomba di organisasi satu gitu kan, organisasi yang lain bukan ikut meramaikan, enggak,
Terus? ikut menghancurkan. Kalau perlu lomba di stop, kalau perlu izin ditiadakan, kalau perlu izin keramaian gitu kan, ada apa namanya izin keramaian dihapus, sebagainya lah. Nah, itu tujuannya apa, Mas? Nah ya. Tujuannya ya biar nggak ada lomba, biar mati. Oh. Berarti putar pelungnya biar nggak ngangkat lagi gitu lah. Biar nggak ngangkat lagi, biar organisasi dia yang terangkat. Organisasi lain biar nggak terangkat gitu Berarti ada loh. politik kepentingan. Ada politik kepentingan. Tapi dengan begitu kayak gini, misalkan nih saya organisasi saya gitu kan, yang selama ini ditindas gitu ya, Betul. mau bikin lomba dihadang, mau Iya. bikin lomba diintimidasi gitu kan, mau nggak mau kita kan kegencet nih. Kalau kita kegencet, semakin kita kegencet, semakin semangat nggak? Iya sih, betul-betul ya. Semakin semangat kan? Nah, ketika kita semakin semangat, semakin itu pula kita akan berusaha, berjuang gitu kan. Waduh, sampai titik darah penghabisan ya gitu. Karena sangkar. Iya sih. Karena tertekan. Bukan putus pelung lagi yang menyatukan kita, tapi jiwa perjuangannya. Wah, keren. Padahal nggak dapat duit loh di situ. Iya ya, betul ya. Nggak dapat duit guys. Menariknya ya. Sama-sama hobi ya, Mas. Sama-sama penghobi. Itu kan ya. Tapi egonya masing-masing. Itulah refleksi kita putus pelung tahun-tahun kemarin. Kenapa kok saya sedikit slow down di putus pelung, karena ya itu tadi. Kita dikepung sebuah narasi putus pelung yang tidak seramai dulu lagi. Kita dikelilingi sebuah diksi putus pelung tidak seindah bayangan saat kita akan memulai. Dan nanti ini tahun 2025 saya inginnya putus pelung, bukan saya inginnya sih, sebetulnya yang kita inginkan bersama ya, ini akan naik lagi. Nanti kita akan hubungi teman-teman putus pelung semuanya, akan kita hubungin gimana supaya kita saling menggesek. Kalau bersatu nggak enak malah. Adem ayam gitu loh. Karena nggak ada itu Nggak ada konflik. kompetisi. Nggak ada kompetisi. Rame, ya semakin rame semakin banyak kompetisi. Misalkan contohnya nih di Malang ada lomba P4 misalkan ya. Nah P5 kan mau nggak mau kan harus piye nih, gimana nih gitu kan. Misalnya Udah, P4 ada gerakan. ada gerakan, Iya, udah betul, minggu betul. depan aja kita bikin. Berarti kan ada 2 event jadinya. Iya. Iya kan? Iya. Kalau kita bersatu cuma 1, Pak. Oh, itu berarti seperti itu, Mas ya? Persaingannya. Iya, dulu kayak gitu. Bagus-bagusan sistem, bagus-bagusan lomba, rame-ramean lomba gitu. Kan rame jadinya. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan ya peternak, Iya. penjualannya jadi makin rame kan. Betul. Banyak orang yang tahu putus pelung, dia jadi pingin membeli gitu kan. Ekonominya muter. Ekonominya muter. Kemudian penjual sangkar itu juga bagus-bagusan. Sampean kalau tahu Mas, sangkar kalau di lomba Mas bisa sampai 3 juta 5 juta Mas. Loh, sangkar itu Sangkar aja. Enggak, maksudnya sangkar itu dilombakan juga. Enggak. Oh. Enggak, tapi kan gengsi Oh, Mas. gengsi karena itu ya, seninya. Seninya, masa iya kita bawa lomba sangkarnya sangkar Biasa ya. biasa Iya, kan? betul. Kalau lomba 3 juta. Iya 3 Misal juta. kalau nggak lomba, Mas? Ya biasa 100 ribuan kan. Iya sih. Ya memang itu. Misalkan kayak gini nih, ada orang, saat itu saya punya customer ya, dia orang Jakarta gitu ya, datang rela jauh-jauh ke Malang cuma ingin membeli putus pelung. Waduh. Orang Jakarta datang ke Malang sendiri beli putus pelung, sama bisa bayangkan dong ekonominya kayak gimana. Betul, Iya. betul, iya sih. Minimal rumahnya gedong, Iya. ya kan? Rumahnya gedong, rumahnya bagus kayak istana lah minimal kan gitu ya. Pertanyaannya adalah, kalau orang rumahnya bagus kayak gitu, mau nggak dia? Sangkarnya sangkar yang biasa, 100 ribuan. Nggak mau lah. Mas. Minimal yang ukir-ukiran lah minimal ya. Betul. Ada naganya, Polosan lah pokoknya. Iya. Iya sih. Biar ada seninya lah. Nah, kayak gini, siapa yang bisa bikin ya orang-orang yang sangkar-sangkar tadi itu. Iya. Nah, kalau seandainya nggak ada lomba, putus pelung semakin turun, mereka ya pasti ekonominya turun juga. Emang ya. Sayang. Ekonominya besar sebenarnya. Gede ekonominya gede, potensinya gede. Berarti pada dasarnya lomba juga membantu yang lain juga kan, Mas ya? Oh iya Iya, Mas, iya. Karena kan lomba kan tidak hanya lomba aja, tidak hanya EO-nya aja. Betul. Tapi satu sisi peternak diuntungkan, penggiat sangkar diuntungkan gitu kan, konten kreator diuntungkan Ya, betul, karena betul. mereka membuat konten. Sekarang penjual sangkar kayak itu, lah mereka larinya kemana? Jualannya gimana? Ya cuma live TikTok Mas. Online sekarang ya? Online, live TikTok itu kalau harga kemahalan nggak mau. Nggak ada yang beli, iya sih. Sementara pengiriman kan susah juga. Iya.
barang nih kita beli sangkar bagus 5 juta taruhlah gitu ya. Misalkan kita kirim pakai kereta api. Mahkotanya yang ukir-ukir tadi itu tiba-tiba patah. Siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada kan? Iya sih ya. Kalau kita main lomba, kita datang ke Jogja, kita datang ke Semarang, datang ke sana sekalian belanja, Mas. Nah, sebetulnya ini 2025 saya ingin bikin gonjang-ganjing lagi nih Puter Pelung. Semoga aja tadi saya sudah hubungin ya teman-teman Puter Pelung gitu kan. Ayolah kita refleksi diri. Wah, ya betul refleksi Mas ya? Betul. Ya, kita merefleksikan diri di Puter Pelung ini 2024 kayak gimana, kita harus bikin apalah tahun 2025 nanti itu. Baru gitu. Ya, minimal nih targetnya harus ada gesekan. Ini penting ini. Harus ada gesekan. Berarti menciptakan trigger gitu. Iya.